Ya di rumah kakek gue tuh drumnya udah bagus kan, makanya jadi bawel gue kalau ketemu drum yang wah. Nah sejak itulah gue suka sound drum. Gila gue kepikiran kenapa harus beli, kenapa nggak bikin gitu. Yang one and two and three, misalnya seper 16-nya. Wah nih energy. Apa yang mereka mau, kemudian gue terjemahkan secara hardware. Orang menciptakan genrenya, padahal kalau kita tanya sama dia juga nggak tahu genrenya apa. Musik itu tidak ada yang original, karena musik itu saling menginfluence kok. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari ini para Retrois yang ada di seluruh dunia maya. Kembali lagi bersama gua, Pak Lur Lebong, dan ditemani oleh rekan gua, XG, Halo, Retroism 62. Saya Hari Murti. Saya ya drummer juga, bassis juga, Wow. ya. Pokoknya Iya. main band aja. Oke, luar biasa banget nih kita diundang di Iya. sini, dan kebetulan memang gua lihat nih kayaknya banyak banget nih alat-alat ya, ini alat-alat elektronik yang zaman-zamannya retro ya. Kebetulan pas banget ini. Oke. topinya topi retro. Topinya topi retro. Kacamatanya retro juga nih kayaknya. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin sebagian dari para retrois sudah tahu sosok Hari Murti ini siapa ya. Pasti udah tahu ya. Tapi kita akan bedah lebih dalam lagi. Terutama kita mau menyangkut profilnya Mas Hari Murti ini dari zaman-zamannya retro. Wis, mantap. Bisa diceritain nggak? Lu 70, 80, 90-an akhirnya kok bisa terjerumus ke dalam seneng musik era retro tuh gimana? Ya dari dulu tuh gue gue kidal ya. Dulu tuh gue pengen jadi Paul McCartney. Main bass dong? Pengen, tapi nggak bisa. Oke. Tapi sebelum itu gue punya koleksi lagu-lagunya Kus Plus. Oh. Awal-awalnya itu tuh Kus Plus. Tapi SD lo ya? SD kelas 1, kelas 2, begitu kelas 3 gue denger Beatles. Wah. Nggak tahu si Paul McCartney kidal gitu. Dulu bercita-cita pengen kayak Paul McCartney gitu. Sampai dulu ada satu radio namanya Radio Amigos. Dia tuh setiap hari Rabu itu dia ada program The Beatles. Nah saat itu ada kuis, kan gue selalu nonton itu, dengerin di radio. Ada kuis. Terus gue jawab kuisnya, telepon. Menang. Dia nggak tahu begitu muncul karena dapat itu. Yang menang itu dapat apa namanya bootleg Beatles waktu Silver Beatles. Jadi dia live in Hamburg, cuma bahasa Jerman. Oh, yang di kafenya itu yang di Hamburg itu ya? Oke, Cuma di bootleg lah ya, di Ya, bootleg bootleg. ya kan. Begitu muncul aku sama tante gue, yang menang dipikir tante enggak, ini masih kelas 3 SD. Masih kelas 3 SD. Ya, itu bootlegnya apa? Kaset di ya dulu kan di kopi gitu kan. Iya, Wah, iya, seneng iya. banget kan. Jadi hafal semua tuh lagu-lagu Beatles gitu. Ya seru gitu loh. Nah, cuman begitu udah kelas 5, kelas 6 udah mulai itu kan. Dengar-dengar yang lain kan. Dengar-dengar pas era kita kan tuh era New Wave ya kan. Oke. Jadi era-era itu dengar biasa lah, dengar The Police, dengar Howard Jones, dengar macam-macam. Duran, Thomas Dolby, Nickel Show, macam-macam gitu ya. Termasuk juga tiba-tiba temen gue, lu jangan new wave nih, lu main rock lu. Jadi akhirnya gue jadi ada band itu teman SMP, akhirnya bawain lagu Rush. Jadi bawain lagu Rush terus ikut festivalan gitu. Jadi ada satu nih band yang memang katanya itu musuh utama gitu. Katanya band si Krista, jadi band PL. Jadi kalau nggak gue yang menang, dia yang menang. Kalau nggak the best ini, selalu begitu. Dia bawain Yes, gue bawain Rush. Pokoknya tengah-tengahnya kita jadi ngeband bareng. Nah tuh emang paling jago tuh, asik tuh orang itu. Tapi waktu itu zaman-zaman apa tuh? SMP, SMA? SMP ya? SMP kelas 2 tuh tahun 82 83 lah ya. Oke, jadi SMP Pangudi Luhur ya si Krisna ya. Sementara lu di SMP mana? SMP 19 Dalam Bumi. Oh, Dalam SD. Bumi. Oke. Terus pesaing-pesaing lu selain SMP Pangudi Luhur Ya ada cuman lagi? itu doang, yang lain-lain nggak ada yang bawain yang lain, yang bawain Rolling Stone jauh lah itu. Tapi yang begitu yang tiba-tiba bawain Yes kan, lagu Changes. Kita bawain Tom Sawyer, bawain Red Barcia tuh. Nah yang ngadain Cockpit tuh dulu. Oke, yang ngadain kokpit.
Krishna belum di kokpit ya. Dulu masih SMP kan kita. Oh, iya. Terus Kecil banget dunia ya. dunia kecil banget ya. Ini nih kaosnya nih, Rush Rocker. Ya ini band gue yang lucu lah. Yo, band lu zaman SMP Namanya berarti. kan Ras, tapi ada rockersnya, jadi Ras Rockers kita bikin nih. Tapi yang waktu SMP itu. SMP. Gila masih muat ini kaos? Apa udah ulang di Udah di. Oh iya, kirain. Edisi keberapa itu? Dong. Edisi keberapa? Wih, Jadi tapi tetap semangatnya tetap. nah, lu di Rush Rocker ini pegang apa lu? Gue main drum. Oh, lu main drum. Jadi yang usaha lu sebagai Paul McCartney itu nggak jadi ya di situ ya? Ya gagal total karena pemain bass gue jago si Frankie Sihombing kan, bapaknya Petra Sihombing kan. Dia dilinya dong berarti ya? Nama saya ada satu lagi Didi itu adiknya Topang. Oke. Kemudian ada kadek Rehardika, kan dia suka bantu potret, suka bantu banyak lah. Oke. Dulu main-main Rush, wah lumayan tuh. Drumnya kan Tom Sawyer, terus apa lagi mas? Iya ada. Ya dulu kan gue juga sempat sekolah drum ya. Dulu belajar piano, belajar piano, terus belajar organ, tapi ya susah banget kan itu. Dulu main drum aja. Kebetulan om gue itu dulu tahun 80-an dia juara drum. Gitu. Jadi dia dapat hadiah drum dari Jepang, kemudian ya di rumah kakek gue tuh drumnya udah bagus kan. Jadi makanya jadi bawel gue kalau ketemu drum yang wah. Nah sejak itulah gue suka sound drum gitu loh. Makanya tahun itu kan dulu masih ada tuh di Ratu Plaza di Melawai itu ada toko Rubino. Ya, tahu. Rubino tuh selalu gue beli tuh modern drummer, bass player, guitar player, keyboard. Jadi gue suka baca review, gue punya bucket list nih, gue harus punya ini gitu kan. Cuman kan memang yang bagus tuh mahal. Yeah. Gue kalau orang tua lu sekolah dulu deh, itu lama banget kalau dibelinya. Jadi di situ lah gue kepikiran, kenapa harus beli? Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja untuk nyari duit. Kenapa nggak bikin gitu? Tapi kan untuk itu kan harus tahu referensinya, makanya gue belajar dari review-review. Oh ternyata terminologinya ini apa yang dinamakan. Jadi bahasa terminologinya kebetulan gue suka ngulik gitu ya, gue riset. Jadi gue tahu tuh gue mau akan beli DX7, gue mau beli ini. Gue dari dulu gue tahu akan beli apa. Maka itu yang membawa gue pada saat itu ya distributor tuh pada saat itu minta gue sebagai konsultan mereka. Maka disitulah gue dibawa ke NAMM Show, ke Frankfurt Music Messe, ke mana pameran karena gue sebagai ini gitu, produk spesialis untuk pilih barang mana yang slow moving, yang fast moving, comparison chartnya yang mana ya. Jadi kita tahu harus tour factory gitu. Di situ menambah ilmu gue. Akhirnya gue tahu nih alat. Karena dulu sempat kuliah walaupun juga ngaco kuliahnya, tapi dulu kuliah di teknik, jadi ngerti gitu loh apa CAD/CAM itu apa. Ya bahas mesin-mesin, tujuan mesin itu untuk apa, CNC itu untuk apa. Jadi itu teknik apa tuh? Aeronautika, pesawat. Lu harusnya ke NASA lu ya. Ya ngaco lah itu ketiputan temen zaman dulu kan begitu. Udah di mana lo itu? Iya kok ngaconya bego. Tapi selesai lo ini. Enggak ya, karena gue udah pengen musik aja udah. Enggak, tapi gue ya kalau gue lihat ya lu kan seneng sama semua alat musik ya. Sampai lu ngulik. Tapi yang gue lihat lu paling dalam lu ngulik malah di drum. Sebenarnya yang menarik buat lu itu apa sih? Kenapa di drum bukan keyboard waktu itu? Ini alat musik tertua di dunia itu selain suara. Itu tetabuhan. Ya, perkusi. Itu tetabuhan. Tetabuhan ya. Ya ketika zaman dulu orang belum masih primitif. Ketika rasa bersyukur mereka kan mereka juga pengen gembira. Yang dipukul entah itu batu, entah itu kayu, entah itu stalaktit apapun sampai yang listrik. Belum ada. Belum ada. Oke. Kemudian dia tahu kulit, dipukul kulit itu, kemudian jadilah tetabuhan di seluruh dunia sudah ada. Mereka nggak saling tahu. Di Afrika ada, di ini ada. Jadi nada-nada di tetabuhan itu ternyata magis gitu. Nah itu kan bisa dimasukin dalam bentuk kesyukuran, ritual, dalam bentuk macam-macam kan. Bahkan dia ada di suku di Afrika itu kalau dia menghukum salah satu itunya warganya yang memang ini kriminal atau dia bisa hukum mati, bisa keluar darah tuh. Jadi memang tetabuhan itu sangat magis sebenarnya. Oh gitu ya. Ya. Itu kadang-kadang juga pakai buat bahasa Morse juga bisa tuh ya, drum-drum gitu ya. Ya mungkin kalau tetabuhan itu kan
karena itu masih belum ada yang namanya rudimentary. Rudimentary itu adalah teknik pukulan kan, single stroke, double stroke, paradiddle, triplet, macam-macam. Macam-macam ada 62 jenis pukulan, dan begitu juga dengan gripnya bisa macam-macam. Nah, itu juga karena gue juga bikin sekolah di Jakarta Drum School. Jadi kita bisa tahu edukasinya gitu. Semua instruktur kita memang graduate dari Amerika gitu. Memang sekolah ya, ada yang di Berkeley, ada yang di Percussion Institute Technology, ada yang di Drum Collective, dan di Berkeley, macam-macam. Jadi itu juga salah satu, karena kan ketika gue buat drum terus kemudian edukasinya itu juga gue tahu gue bisa ilmu itu jangan dibawa mati gitu. Intinya ilmu itu harus di-share, tapi kan tidak boleh salah karena ada tanggung jawab moral gitu loh. Jadi hal itu. Jadi setelah itu baru gue buat kegiatan lain kayak Rhythm and Blues Music Camp, jadi ngabur di mana. Jadi lebih ke edukasi ya, passion lah. Jadi belum tentu uang juga, walaupun kita perlu uang, tapi artinya segala sesuatu yang kita buat ternyata ada passion itu mengasihkan gitu. Cuman gue mau tanya lagi nih ya, seru nih yang masalah lu akhirnya juga bisa dibilang sebagai pengrajin drum. Itu gue nggak bisa ngebayang, kayak ya bahkan yang gue tahu kan drum lu itu juga dijual, dipakai, bahkan ada yang di luar memakai juga ya. Kayak misalkan itu kayu-kayunya itu gimana? Ya makanya kan itu kan berjalannya waktu. Ya, dengan adanya gue sebagai produk spesial itu membantu gue. Terus waktu zaman gue beli buku di Rubine itu membantu gue. Oh ini namanya shell, oh ini namanya lux, oh ini namanya rims, oh ini namanya spurs, oh ini. Jadi bahasa terminologi itu gue tahu fungsinya, maksudnya apa. Jadi begitu ada drum yang teman-teman gue lagi kacau sini gue betulin, gue beresin, jadi gue tahu. Tapi maksud gue artinya materialnya ini ada nggak di Indonesia gitu loh? Ada, kayu, bahannya kayu. Nah kayunya beda nggak tuh kalau yang? Ya ada treatmentnya, makanya gitu. disiplin ilmu gue di yang pas-pasan di teknologi itu kebetulan karena gue juga datang ke tool factory, jadi gue tahu oh ternyata mesin ini shellnya harus seperti, dia harus ada yang namanya mesin PLC misalnya, program logic komputer, atau mungkin semi atau yang manual gitu lah. Itu gue adaptasiin. Jadi secara rules of thumb itu memang harus betul, nggak bisa asal-asalan karena ada urusannya sama tonasi, sama dia kan bergetar, beresonansi kan. Nah resonansi hitungan yang kalau gitar, bass, keyboard ada tunernya, kalau drum tunernya mana? Terus dia harus tahu, nah makanya oh ternyata bearing edge-nya lebih detail lah di situ. Itu panjang, memang perjalanannya panjang. Kebetulan gue adalah pembuat drum pertama di Indonesia lebih dari 30 tahun, dan tahun 2015 terpilih sebagai the best master builder tingkat dunia. Itu di name show ada 20 orang, termasuk orang di Asia cuma gue sama orang Jepang. Berarti drum itu ada standarisasinya ya? Kalau udah bicara global dunia itu berarti drum itu pasti semua barang itu pasti ada level, entry level, ada performance, ada profesional, pasti treatmentnya berbeda-beda. Itu siapa yang membuat standarisasi? Karena dari ininya, dari bahan kayunya, pasti raw materialnya juga pasti yang premium kan. Nah karena gue udah biasa yang premium di rumah, gue nggak mau yang, cuman kan harus know-how-nya harus tahu. Iya. Gitu. Nah, makanya membantu gue adalah, kan nggak ada sekolahnya buat drum di dunia, nggak ada sekolah buat drum. Kalau bikin gitar ada sekolahnya. Lu otodidak dan dari referensi-referensi yang ada. Iya, makanya yang menolong lagi adalah kita nggak mungkin buat sesuatu kalau kita nggak punya barangnya. Bener nggak? Misalnya kita mau bikin gado-gado, kok kita mau bikin nasi goreng, kita harus makan dulu. Oh, yang kita tahu yang enak, pasti kita tahu yang nggak enak. Jadi taste-nya harus tinggi dulu. Makanya gue beli pelan-pelan, ada uang, sampai gue punya 70 set drum di bukan koleksi tapi itu riset. Oh, Ludwig ini karakter seperti ini, Rogers ini seperti ini, Slingerland ini seperti ini. Oh, kalau gue dengerin dulu eranya Slingerland waktu zaman Neil Peart, drumnya seperti ini. Oh, single head. Kemudian Chester Thompson pakai zamannya Sonor, kemudian dia ganti. Ada barangnya. Begitu gue buat, kok belum ya?
tahu. Oh, terus kita bongkar lagi, oh ternyata harusnya begini. Oh ternyata kayunya harus diagonal. Oh kemudian ada vertikalnya, harus ada horizontalnya. Itu kan berurusan sama resonansi. Presisinya itu juga Pasti, ya. pasti nggak mungkin nggak mungkin. Oke, tapi bicara masalah kayu ya, tadi kan Kayu. bilang kayu ya. Kayu. Ya kan kayu kan dari pohon kan? Kan pasti beda pohon yang di Eropa yang premium istilahnya sama yang di kalau lokal gimana di tuh? negara 4 musim, Heeh. white wood is hardwood. Whitewood is hardwood. Misalnya maple, Ya. kayunya putih kan, keras. Tapi di negara 2 musim ke kita, kayunya pasti warnanya coklat, merah-merahan ke hitam-hitaman. Oh gitu ya. Dan nggak semua kayu keras itu ternyata bisa menghasilkan suatu akustik yang benar, yang bagus. Misalnya dia pori-porinya harus benar-benar rapet. Terus dia punya grain juga nggak boleh terlalu menonjol karena nanti si kayu itu kan yang ngikutin tulang grainnya itu sendiri kan. Iya, iya. Dan mungkin dia bergetah, nggak bisa. Nah kayu di Indonesia ini banyak sebenarnya yang bisa. Makanya gue banyak bikin kayu yang Indonesia gitu loh. Salah satunya waktu di Java Jazz tuh buat si Harvey Mason Foreplay. Itu ada kejadian unik juga pada saat itu gitu loh. Jadi waktu itu si Foreplay main, nah kebetulan kan kalau di Java Jazz itu kan selalu ada sponsor kan. Iya. Nah, sementara si Foreplay itu kan band yang spesifik. Oke. Cuman kan dia nggak mungkin bawa drumnya dari sana. Waktu itu drumnya Gretsch Broadcaster, Harvey Mason Signature. Dia punya size juga unik gitu, nggak ada di. Kebetulan gue punya drum itu buat cloning. Oh iya. Nah waktu itu Foreplay main, hari itu mau main, begitu dilihat di panggung drumnya itu Harvey Mason nggak mau main. Makanya panik lah tuh orang produksi minta gue untuk provide. Kapan main sama lu? Nggak bisa, gue bilang. Akhirnya batal hari itu juga. Baru 2 hari kemudian dia main, gue bawa. Tapi kan gue nggak tahu nih drum yang gue tahu speknya. Tapi kan ini buatan gue. Iya, iya. Datang tuh Harvey Mason, dia ngeliatin aja terus dia. Ini drum apa nih? Ini saya yang buat. Terus dia nggak mau main, dia pakai stick 1 gini. Tapi lama-lama dia ambil stick, oh dia main dulu. Wah, gue mau main gini. Foto-foto. Oh, seru. Berhasil. Ya kayak gitu-gitu kan. Ya. Apa namanya, pengalaman yang sebenarnya kan kita nggak bisa mendeklar diri kita, mengachieve diri kita, bener nggak? Kita hanya berbuat yang terbaik. Orang yang kasih achieve kita, Iya, betul. kita nggak bisa tahu. Gitu loh. Kita baru tahu, oh ternyata lolos nih dari taste-nya dia. Itu salah satu tuh, makanya dari zaman dulu Potret, albumnya Vina, albumnya Krisya, apa sih? Pakai Haris drum. Keren. Dulu apa Guns N' Roses di sini, Maroon 5, apa sih Manhattan Trance, banyak ada, udah ratusan mungkin ribuan kan. Wow. Sampai hari ini gitu. Sampai band-band sekarang The Panturas, White Shoes and the Couples Company, Malik the Essentials. Banyak banget gitu. Keren. Dan mereka semua beli. Nggak ada endorse. Karena gue kan perusahaan kecil. Jadi lu beli supaya gue tanggung jawab. Jadi kalau dia beli, kalau emang nggak puas, kita jadi tahu. Oh ternyata belum sampai nih. Oh, mungkin overprice, mungkin ekspektasi. Gue menerjemahkan, ini bedanya ya. Menerjemahkan apa yang mereka mau, kemudian gue terjemahkan secara hardware. Makanya gue nggak main drum sekarang untuk jadi profesional. Gue nggak main. Kenapa? Kalau gue mah ada di situ. Ego gue kan, Yeah. wow itu bagus menurut gue. Belum tentu buat Pak Lur bagus, buat Maeski. Iya dong. Iya betul. Tapi kalau gue sebagai tukang jahit, lu mau apa? Gue mau pesta tapi pakai jas kan di dalam. Lu outdoor jangan pakai jas. Bahannya kan beda-beda. Oh pakai ini aja ya. Nah mungkin pakai celana kulit ya kan. Terus pakai batik aneh gitu. Tapi Mas kalau berarti kan ya seperti semua alat musik, musisi itu pasti memasukkan ini ya penilaian pribadi ke ininya. Drum tuh sangat krusial. Iya makanya. Karena ritme kan balik lagi. Alat tetabuhan adalah alat pertama. Jadi yang paling rewel sebenarnya pemain drum. Makanya terbukti studio rental kalau drum yang ngawur pasti pemain drum yang ngeliat nggak mau main di situ. Dia ganti. Makanya drum itu kan ada rhythm section. Banyak kayak gini loh. Misalnya kita denger lagu ya.
Ini terlepas orang bermain teknik bener apa enggak, kita di ekspektasi kita ketika kita dengar Phil Collins, I can feel it, tung, tiba-tiba bunyinya blang blang. Bukan, nggak sama nih apa yang kita mau, yang bunyi ini. Terus mau dicuning, bukan itu drumnya. Nah, gue terjemahin itu. Makanya kayak Mas Yaya misalnya perlu cockpit, jadi drumnya untuk kayak gitu. Tapi ketika retro misalnya atau mungkin band sekarang kayak White Shoes, ya gue bikinnya vintage. Berarti Mas Hari udah jadi kayak istilahnya drum engineer ya? Iya, kayak misalnya musika butuh atau mungkin ada rekaman, tiba-tiba telepon gue misalnya Erwin Gutawa. Gue perlu nih buat orkestra nih, buat itu, Krisya segala macam. Dengerin nih. Gue bisa bawa 2-3 drum nih di lagu ini, siapa yang main Ronald? Nih. Almarhum Uca. Ini drumnya. Disesuaikan sama karakter musik. Jadi dia berkontribusi. Si sound drum itu harus berkontribusi, ngeblending untuk dia bisa memberikan suatu rhythm yang membuat interpretasi lagunya bisa ngeblending. Itu yang sulit gitu loh. Istilahnya lu berusaha. Nggak mungkin dong The Beatles, lagu drumnya The Beatles, drumnya Ringo dipakai main untuk si Genesis. Nggak mungkin. Soundnya bukan itu. Apakah bagus? Bagus, tapi bukan untuk itu. Iya. Berarti lu juga bisa menilai ya kalau satu style musik, misalkan dia kayak progressive rock apa gimana. Iya dong. Kayak terus wah ini drumnya kok kayaknya aneh apa gimana. Ya makanya kita pasti kan punya data. Gue punya Iya. data, punya riset. Jadi Iya. di luar juga drum-drum yang gue punya. Jadi kalau size-nya panjang-panjang itu untuk rock tahun 80-an. Yang pendek vintage harus pakai head-nya coated. Yang ini pakai double ply, yang ini pakai single ply atau yang mungkin single head. Itu sangat pengaruh. Terus berapa ply, tebel kayunya. Terus berapa gini misalnya drum ini kalau kita buka, dia punya bibirnya kan. Nah, ini namanya bibirnya shell. Nah, dia harus potong. Namanya ini bearing edge. Bearing edge ini macam-macam. Kalau sharp 45 derajat, dia akan menghasilkan sound yang modern. Gue pengen suara vintage, gue bikin 30 derajat. Gue pengen gue bisa 40 derajat. Pasti berbeda. Beda. Nah, ini juga berpengaruh. Kalau ini nggak benar, sama kayak orang punya gitar Gibson misalnya, tapi fretnya aus, fals kan? Ini juga sama, makanya susah dicuning. Karena ini nggak beres. Tapi konstruksi ininya bener nggak nih si kayunya? Seharusnya drum yang bener main balance aja, udah cukup. Kan gini loh. Sebelum kita miking ya, sebelum kita udah di panggung konser, sama kayak kita juga rekaman ini. Output harus ikutin input dong. Suara input ini nanti didistribusikan secara output. Jangan ternyata si output itu memanipulasi sound awalnya. Sound awalnya dulu harus dikejar. Masalahnya sound awalnya apa yang dia bawa betul apa enggak? Iya. Oke. Sangat make sense. Jadi logic. Jadi musik itu logic. Boleh nanya? Boleh dong. Tadi kan nanya udah. Mumpung ngobrol sama Masternya. masternya. Enggak lah. Mas, dulu kalau kita lihat, aku cuman ngambil zamannya The Beatles deh. Iya. Dimana Ringo cuman dengan apa? Hi hat dengan apa? Snare drum. Dia terkenal dengan Snare. drumnya namanya The Fab Hi-hat. Four karena Iya. empat tom satu, bass drum satu. Saya punya drumnya. Drumnya Ringo saya punya. Bass drumnya 20, kemudian dari terus floor 14. Jadi sangat very simple tapi very melodic karena emang kebutuhannya untuk itu. Ya, oke. Nah itu kan yang kita kenal amat sangat simple, amat sangat sederhana lah. Mulai kapan sih drum itu akhirnya menjadi jadi complicated Oke. instrumen? Oke. Maksudnya ada Iya. tom-tom. tam-tamnya, ada ini dan sebagainya. Ya berarti Mulai kita kapan sih? bicara histori ya. Ya. Nah, oke, kalau bicara histori kan dulu awalnya musik instrumen pertama selain suara adalah tetabuhan. Oke. Ya kan tetabuhan, akhirnya dibikin ritual dan lain sehingga ada marching band, dan kemudian akhirnya setelah era civil war dan kemudian jadi drum set gitu loh, drum set. Jadi itu
juga berhubungan dengan situasi dan kondisi pada saat itu gitu loh, ya kan. Nah, misalnya kita bicara era Renaissance, di situ Pythagoras menemukan teori frekuensi. Ya situ tabuhan itu piano pun sebenarnya adalah perkusif, tapi bertonasi. Karena dipukul. Ya bertonasi. Jadi perkusi yang ada nadanya, solmisasinya itu ditemukan sama Pythagoras gitu loh. Nah, karena itu matematika. Sebenarnya musik itu matematika. Nah, kita bikin roadmap lagu berapa bar, barnya 4 bar, 8 bar, kemudian misalnya kita ngitung counting. Misalnya kita nggak mungkin bisa bikin orang joget kalau kita sendiri nggak bisa joget. Nah, counting itu sebenarnya mudah, ya kan? Misalnya 1, 2, 3, 4, terus double time nya 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Misalnya 1/16-nya 1 and a 2 and a 3 and a 2 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a. Nah, itu juga sama. Body language juga sama. Karena sebenarnya dunia ini berputar secara ritmis. Jadi nggak ada tiba-tiba 5/4, tiba-tiba nggak ada. Orang jalan 3/8 tuh nggak ada. Gitu. Pasti dia punya ritmenya sendiri. Quarter note dulu ya selalu ya. Ya kalau tadi kalau ya 1/4, 1/8, 1/16 ya kan itu kan double time ditambah double time lagi atau ditambah 1/32 lebih cepat lagi gitu. Nah, cara counting juga harus tahu. Jadi waktu kita mau main kita harus tahu dong. Oke. Makanya Michael Jackson itu dulu juga belajar sama Stevie Wonder kan. Jadi kalau kita tahu drummernya Michael Jackson si Jonathan Moffett itu lagu-lagunya Michael Jackson mulainya dari mulutnya dia kan supaya dia juga bisa dance. Oke. Suara itu ditransform jadi di drum set. Apa yang ada di kepalanya Michael Jackson dikeluarin sama si diterjemahkan dalam bentuk tabuhan itu. Oh, ya? soundnya kayak begini nih, harus begini. Teknisinya. Jadi memang sangat fundamental. Jadi itulah makanya saya bikin rhythm and groove. Jadi setelah rhythm nge-groove nggak nih? Karena kita tanpa sadar kita lagi jalan nih, tiba-tiba kita bisa goyang ya. Dapat groove-nya. Lagunya belum tahu loh. Iya, keren. Itu perkembangannya yang tadi aku mau tahu. Oke. Dari yang so simple, terus then becomes so complicated. Ini berdasarkan literatur dan riset yang saya punya datanya bahwa musik modern itu lahir di Amerika. Ya. Kita ambil tahun 18 ke 19 awal aja ya. Dulu kenapa ada marching band? Tujuannya adalah untuk supaya kedisiplinan baris berbaris tentara dan lain-lain karena belum ada alat aba-aba. Nah, begitu kerajaan runtuh, sipil war selesai. Nah, kemudian kita pernah tahu 1900 tuh American Dreaming. Semua datang ke Amerika. Si orang Korea bawa cowbells, si ini bawa macam-macam. Nah, kalau kita bicara ini kahon juga tadinya kan itu sebenarnya si nelayan punya kotak buat naruh ikan. Selesai ikan itu dikeluarin dia bunyian gitu. Nah, itu perkusi. Tanpa dia bermaksud jadi pemain perkusi. Karena dia bisanya itu dan alat itu yang bisa dipukul kan karena ada ruang. Jadi kahon itu tadinya emang alat buat masukin ikan. Setelah nelayan-nelayan itu. Nah, alat-alat perkusi tradisional semuanya masuk ke Amerika itu ditambah lagi si White Anglo-Saxon, si White Anglo-Saxon. Iya dong. Macam-macam gitu loh. Celtic sih itu masuk bawa berbagai macam. Ini kita bicara ritme dulu ya. Iya. Si bass drum taruh di sini, si snare yang di sini ditaruh, si hi-hat yang tadi begini ditaruh di sini. Nah, si stick drum itu dia mainin seperti ini. Cuma pada saat itu ritmenya, vocabulary-nya nggak banyak. Masih terinfluence sama si marching band. Makanya ada yang namanya musik awal ada ragtime.
ngedrag, tapi dia pakai namanya drag sebenarnya. Oke. Nah, makanya salah satu lagu tertua itu salah satu Biba Blue lah. Biba Blue lah. Belum ada jazz. Nah, cuman akhirnya blues dari itu masuk, Eropa juga masuk dengan lahirlah musik banyak ya, banyak orkestra, terus baru mulai ke jazz, masuk ke era bebop, new jack swing macam-macam sampai ke tahun 50 itu ke eranya rockabilly. Nah, rockabilly itu motorcycle dengan 8 button leather jacket itu sebenarnya punk pertama itu tahun 50 di situ. Bukan Rockabilly itu ya? Ya, rockabilly. Nah, kalau punk yang di Inggris itu yang buat ya salah satunya Vivienne Westwood. Iya. Karena dia sama si pacaran sama si Sex Pistol. Vivienne Westwood dia sebagai desainer dibikin jadi tren. Keren. Jadi ambilnya makanya orang Amerika bilangnya English invasion. Nah, celakanya masalahnya Inggris memang terinfluence, cuma Inggris bikin sesuatu yang emang kadang-kadang dia bikin yang di luar dugaan gitu. Oke, berarti invention penemuan itu memang dari Amerika. Amerika. Cuman dikembangkan lagi sama orang-orang Inggris jadi musikalitasnya yang jadi lebih bagus tadi gitu ya. sampai ke rockabilly. Rockabilly itu. Begitu rockabilly, kemudian mulai lagi penyederhanaan rockabilly itu kan sebenarnya adalah dari musik swing. Oke. Dung. Nah, sekarang dia Ya. dung. Dia lebih sederhana karena lebih boogie-woogie Right, zaman itu kan. Iya, betul. Nah, pada saat itu dulu ada salah satunya mungkin kita kenal dari orang timur itu yang hidup di Belanda, Tillman Brothers pada saat itu. Orang Indonesia Iya, ya. orang-orang ya turunan kita ya. Nah, orang timur, adik kakak. Itu fenomenal banget. Salahnya dia emang apesnya tinggalnya di Belanda aja. Coba kalau dia di Amerika, top dia. Termasuk The Beatles, termasuk James, itu mereka pengen jadi Tillman Brothers. Jadi kalau ada acara Tillman Brothers itu mereka pada datang tuh. Sejauh apa sih fenomenalnya Tillman Brothers waktu itu? Show act-nya bagus. Show act-nya. Tapi dia punya musicality-nya juga gila. Jadi walaupun bass drum dia kontrabas tuh dia naikin, tapi tetap bikin orang jadi performing act-nya jago. Musikalitasnya tinggi, tekniknya juga tinggi. Jadi acuh tiba-tiba ada orang bisa begitu gitu loh. Iya. Bisa semi akrobat, bisa segala macam. Tapi dia nembus Amerika nggak Tillman Brothers? Enggak ya? enggak. Inggris masuk ya? Makanya orang-orang Inggris ngambil itu semuanya gitu. Nah, oke, kalau tadi kita turun sebentar, dulu kan kita pernah tahu tuh apa namanya film-film bisu zaman Charlie Chaplin. Ya. Nah, itulah awal-awal orang perkusi itu menerjemahkan di balik layar itu dia bunyiin alat-alat timpani. yang ada tok. Oh. Belum ada timpani. Belum ada ya? Alat-alat yang toys percussion. Toys Ya, di tempat saya ada di atas tuh. Toys percussion untuk menerjemahkan orang lari. Dia suara pintu. Dia ada tuh petugasnya di balik layar itu. Sound effect ya itu? Sound effect pertama manusia itu. Gitu ya? Oh. Jadi saya juga ada satu tiupan itu suara bisa kayak suara burung gitu. Kalau kita saya nggak itu saya ngumpet orang nggak tahu itu burung. Jadi ternyata ada satu alat terus ditaruh air sedikit jadi suaranya itu kayak zaman dulu kita kecil tuh gitu. Dia tinggal ada putarannya jadi si burung itu bisa suaranya bisa macam-macam. Itu toys percussion gitu. Toys percussion. Nah, kalau percussion itu kan akhirnya ada yang world music yang kita kenal. Ya kan, rebana tuh world music ya. Cuman ada lagi yang Latin percussion. Wah iya benar tuh, perkusi Latin tuh ya. Nah, Latin ini sebenarnya ada dua, ada Brazilian, ada Afro-Cuban. Jadi orang Afro itu asalnya Latin, orang Brazilian bikin bossa nova, nah itu Brazilian. Tapi kalau yang Afro itu jauh lebih complicated, ritmenya jauh lebih complicated. Salsa itu Afro. Salsa itu termasuk ini. Apa namanya Brazilian. Ya? Yang Afro itu biasanya kayak apa tuh yang rumit? Banyak misalnya kalau kita dengar montuno terus kemudian dia pakai misalnya ada jenis macam Mozambik, ada apa namanya misalnya apa ya kalau terjemahan di banyak banget sih sebenarnya yang
Kalau terjemahin di drum itu macam-macam gitu loh. Jadi kadang-kadang orang main Latin, dia pikir itu, ya main Latin yuk. Bahasanya berbeda. Tahu nggak misalnya bahasa ada orang Madura nih, dia jago ngomong Manado, iya nggak? Tapi logatnya Madura, nah itu kira-kira nggak cocok. Gitu ya. Jadi kita harus belajar logatnya kan? Iya. Kan nggak mungkin dong, logatnya Madura, bahasanya Manado kan lucu. Iya. Nah vocabnya itu orang kalau main Latin, vocabnya apa dulu? Vocabnya Afro-Cuban apa Brazilian gitu. Nah itu awalnya juga dari world music. Cuman ada lagi bikin juga orkestrasi sehingga ada namanya percussion orkestra. Kayak timpani tadi, timpani, marimba, ya kan. Ya xylophone juga termasuk lah salah satunya karena dulu juga xylophone dipakai untuk marching. Sama satu lagi percussion modern, drum. Itu yang dipakai untuk modern music. Jadi asalnya adalah percussion, alat ketabuhan. Gitu. Kalau zaman dulu kan belum tahu notasi ya, mereka bikin mungkin cuma 5 nada, makanya banyak orang diatonal, pentatonis, karena dia bikinnya seperti itu dia nggak. Nah, Pythagoras menemukan semua teori frekuensi itu, solmisasi secara benar, makanya ada dulu pakai garpu tala untuk bisa menentukan OC. OC ini sama 440 atau 441, 442 untuk dia tuning piano. Nah itu drum sendiri sebenarnya ada tuningnya, cuman ada toleransi karena dia ada itu kan, ada dimensi kan. Nah itu setelah era rock and roll tahun 67 itu sebenarnya heavy metal pertama ketika The Beatles bikin lagu Helter Skelter. Nah itu ada distorsi pertama tuh. Karena itu pada udah mulainya zamannya Rubber Soul ke atas tuh dia sudah mulai psychedelic karena pada saat itu LSD sudah ada, Vietnam War selesai, akhirnya jadi psychedelic era yang kemudian pada saat itu mereka sedang mencari ke timur tuh. Ya kan, mencari ke timur, peace, love. Nah, cari guru. maka lahirlah Woodstock. Tapi di balik itu ada juga teknologi sintesis. Nah, teknologi sintesis itu dulu monofonik semuanya. Nah, ketika euforia setelah Woodstock, si musiknya yang tadinya rock and roll jauh lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena ada alatnya bikin susah. Nah, si pemain-pemain yang skillnya mungkin skill jazz atau skillnya klasik, ada alatnya, bunyinya jadi berbeda kalau dibanding piano. Jadi dulu karena keasikan makanya kita nggak aneh dengar LP tiba-tiba intronya bisa 2 menit 3 menit gitu. Iya, betul. Karena mereka lagi keasikan di era itu. Jadi teknologi sintesis lah yang juga menginfluence karena ada alat yang bisa dimain-mainin gitu. Right. Bisa dieksplor gitu. Tahun 70. Tapi bagi yang lain lagi juga ada yang dari Sun Record itu juga mengeluarkan Motown. Pilihan bersamaan ya, makanya ada namanya Parliament Funkadelic namanya. Ada band namanya Parliament Funkadelic. Itu yang mengiringi semua band-band penyanyi-penyanyi. Itu ada era yang situ. Kemudian masuk kita ke era 80. Di situ English Invasion masuk juga. Dari 70 masuk. Dulu kan Jimi Hendrix orang Amerika yang ke Inggris. Ternyata banyak orang Inggris melihat itu, dia bikin tambah lagi di sana kan lebih Europe tuh lebih ada reggae di sana, ada ska di sana. Kalau ska reggae itu kan ism ya, gaya hidup, ada dogmanya dia mau ada gerakan juga ya, mana? Iya, kayak reggae itu kan juga sebenarnya ya, nih Yahweh-nya ini mereka ada ismnya gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya world music, ritmenya world music gitu. Nah, kemudian karena sintesis diterjemahin di sini, jadilah demo, jadilah duren, jadilah the police. Demo, iya keren.
grup Belanda. Mm-mm. Oke, tapi gue mau ngomong yang masalah ini dulu ya, yang si synthesizer ya. Itu kan berarti era-eranya synthesizer itu gimana mulai ada synthesizer pop, terus new wave itu kebanyakan juga dari situ ya. Tapi itu lahirnya sebenarnya dari Inggris ya itu ya. Oh enggak, kalau ya sintesis 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 macam-macam. Eropa juga buat, Oke. Rusia juga buat. Right. Amerika juga lebih cepat buatnya gitu. Jadi ya saya kayak orang-orang yang inventor seperti kayak Bob Moog, kayak Prophet tuh siapa Dave Smith dan macam-macam itu memang orang-orang yang, dan itu kan memang lahirnya sintesis itu dari orang ahli fisika, orang matematika dan fisika, karena itu kan teori frekuensi. Modulasi itu makanya banyak orang main modular sekarang tuh. Sebenarnya tuh kalau di tuning bener-bener jadi frekuensi yang akhirnya jadi tuningnya tonasi kan, do re mi fa sol la si do, atau kita pecah kayak dulu kita punya radio FM, MW, AM, rock, karena dia nggak fine tune. Betul. Nah si nggak fine tune itu adalah satu keasikan sintesis, modulasi dan lain-lain. Berarti sintesis itu kayak kita merubah attack-nya, depth-nya, wave-nya kayak gitu-gitu ya? Ya waveform macam-macam itu sehingga menghasilkan suatu suara tertentu dengan percampuran dari berbagai macam yang tadi itu. Dan suara tertentu akhirnya bisa jadi signature-nya dia gitu ya? Bisa kan itu? Bisa tapi ya? memang jadi kalau monoponik hanya satu suara. Monoponik satu suara. Jadi dibongkar-bongkar suara itu ya suara itu. Kalau dia mau bongkar lagi dia suara yang lain lagi. Jadi satu lagu itu ya ganti-ganti terus dia. Makanya ada yang beberapa kayak Klaus Schulze, kayak siapa banyak kalau zaman dulu pemain-pemain keyboard tuh mereka punya banyak keyboard termasuk Tony Bennett. Kan dia nyari satu-satu di lagu ini pakai ini, di lagu ini pakai ini gitu. Kalau sekarang semuanya udah ada yang dengan satu controller dan udah user friendly kali istilahnya gitu ya. Iya, cuman memang generik. Iya. Ini kayak yang ada terpampang di sini nih. Ini monofonik apa polifonik Ini yang monofonik ini yang mana? monofonik. Ini Kelihatan kan? Moog. Oh, Moog ya? Oh, ya Moog itu zaman-zaman Itu Robert Moog yang buat. Robert Moog ya. Itu juga dipakai kayak lagu-lagu space gitu-gitu ya. Macam-macam bisa. Jean-Michel Jarre ingat gak gitu? Iya, Jean-Michel Jarre salah satu orang sintesis yang ini gitu. Kalau misalnya kita bicara lagi kayak misalnya era new wave, sebelumnya ada Kraftwerk, udah ada zaman dulu. Kraftwerk yang dari Jerman. Iya, udah ada. Tahun 60 udah bikin dia musik elektronik. Tour de France itu. Iya, ya bahkan sampai si itu juga ikutan buat kan. Zuluk sih. Ah iya si Jean-Michel Jarre ya. Ya, wah itu kayaknya ini si itu juga buat siapa pemain keyboard tuh George Duke, terus si siapa lagi banyak ya pemain keyboard. Vangelis kalau juga Vangelis memang dia lebih ke avant-garde lah ya, dia lebih luas musiknya, lebih ke spektrum, bermain dengan spektrum. Ada yang bilang katanya ini stylenya new age gitu ya. Ya new age itu kan sebenarnya orang menciptakan genrenya, padahal kalau kita tanya sama dia juga nggak tahu genrenya apa. Gitu ya, betul. Karena belum ada ya new age, ada lagi di atas new age avant-garde, lebih gila lagi avant-garde yang nggak jelas gitu. Maksudnya konotasi tentang genre itu sebenarnya kita main band nih, kita nggak tahu, belum tentu loh. Misalnya SQ dengernya The Beatles, gue dengernya mungkin Genesis, lo dengernya Duran. Terus kita satuin, influence yang masuk akhirnya jadi apa sih kita nih? Musik apa nih? Ya. Oh, ternyata orang bilang itu musiknya ada apa misalnya, kan belum tahu. Iya. Akhirnya menginfluence yang lain, musiknya yang kita itu dimainkan karena terinfluence sama, jadilah genre itu. Iya. Tapi apa terbentuknya genre baru itu ya memang di zaman-zamannya retro ya kalau gua lihat ya. Nah, menurut Mas Hari gimana? Musik tuh ada 5. Oke. Latin terbagi 2 kan tuh. Afro sama Afro tadi. Iya. Jazz akar dari blues. Oke. Iya kan? Sama style. Nah, style itu apa? Rock, mau ska, itu sisanya teknik sama teori. Jadi 3 ini sebenarnya. Kenapa bisa luas? Karena dia belajar tekniknya. Iya. Untuk bisa belajar teknik, dia harus tahu teorinya. Untuk dia punya teknik dan teori, dia akan harus belajar nih, mau Latin
atau jazz karena dia belajar dari blues atau style. Kalau kita akompanimen di keyboard yang akompanimen tuh yang PSR itu kan itu Ya. style. Ada pop, ada ini, Ada samba, itu, ada rumba, apa gitu. itu bagian dari tiga ini. Bagian dari 3 itu ya. Rock and roll bagian dari tiga ini. Oke, oke. Gitu. Tapi- Musik dari situ. Oh gitu ya. Jadi paradigma orang suka salah akhirnya itu genrenya seperti tidak. Semua musik itu tidak ada yang original karena musik itu saling menginfluence kok. Iya. Oh, gue denger Rush, denger Dream Theater, ternyata dia dengernya Rush. Ya kan, dia si Mike Portnoy dengernya Neil Peart ternyata dengernya John Bonham dengernya ternyata Gene Krupa atau Buddy Rich. Oh, Buddy Rich ternyata juga dengar waktu zaman ragtime. Nah, ternyata kalau kita mau belajar harus tahu histori yang benar. Jadi kita tahu. Nah, banyak kan orang kan euforia ya dia main karena dia suka dan dia hafal. Bukan dia ngerti mendescribe ini maksud tujuannya apa. Baru roadmap-nya seperti apa. Jadi main musik itu sebenarnya kalau udah tahu itu lebih mudah gitu loh. Gitu ya. Ya. Ya sama kayak gitu kita counting kan lagu. Ya, betul. Kan sebelum pasti begitu. Orang bagi begini. Dia udah punya groove dulu loh. Sebelum naik panggung, begitu datang panggung, penonton udah histeri. Dia udah tahu mau ngapain. Berarti seper-16 nih. Pasti goyangnya seper-16. Misal seper-16, ternyata nggak seper-16, dia shuffle. Oh, shuffle ya. Hitungannya tetap hampir seper-16, tapi shuffle beda lagi. Gitu. Shuffle itu lahirnya dari swing. Yang swing tadi ting ting ting. Kemudian kebetulan dulu gue buat drum dan kerja sama orang Jerman. Kita endorse ini drummer itu ternyata dia pembuat namanya Bernard Purdie. Dia pencipta shuffle. Kalau kita dengar Rosanna si si Jeff Porcaro. Porcaro segala macam belajarnya sama si itu. Vinnie Colaiuta, Dave Weckl semuanya belajarnya sama si Bernard Purdie. Nah, dulu kita endorse tuh tahun awal-awal pertengahan 90-an lah. Jadi pemain drumnya si itu, pemain Motown dan dia banyak isi lagu-lagunya Beatles ternyata. Jadi kalau Ringo nggak bisa mainin dia mainin itu. Shuffle ya. Oke, terus gue mau nanya tuh shuffle. Terus ada juga yang istilahnya syncopate. Itu kayak gimana? Kalau Heeh. sinkop itu misalnya 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi ada intonasi. Kita ngomong intonasi. Penekanan terhadap note. Nah, itu syncopation. Itu yang si Stewart Copeland yang suka main kayak gitu-gitu ya. Syncopation misalnya mau main ternyata syncopation dari 4/4 mau di 3/4. 1 2 atau 1 2 3 4. Oke. Itu syncopation. Syncopation itu ya. Kalau shuffle? Kalau gerak. shuffle itu style. Style ya. Style. Wah, paham. Jadi gue nih main drum nih jadi sekarang nih gara-gara Nyanyi juga bisa. Wah, Kita nyanyi nih. Hmm. Kita mau nyanyi atau kita mau Mbak Ski mau ngelukis ngebayangin suasana spektrumnya shuffle. Nanti orang-orang kalau kita ngerti, kita untuk men-triggering itu. Yeah. Kita bisa dengerin lagunya atau akhirnya dapat suasana. Kan buang bukan hanya dengan suara, bisa dengan visual. Betul. Ini orang jazz banget sih. Dia nggak bermaksud jazz, gaya hidupnya jazz deh. Ada ngerok banget nih orang nih. Lu pakai apa Ki biasanya kalau lukis gitu? Hah? Pakai apa tuh musiknya? Enggak pakai musik dia? Enggak. Coba aja pakai musik kali ya, keren kali ya, ada groove-nya. Nggak, itu cuma salah satu. Ya, oke. Ya, artinya, pasti kan kalau melukis itu banyak juga di disiplin ilmu yang lain kan. Iya, betul. Ya misalnya stroke-nya kayak Fandi. Kebetulan gue juga sedikit banyak tahu tentang lukisan. Jadi memang musik itu kita kan punya panca indera nih. Semua berujung pada taste kan. Iya. Iya dong. Jadi kalau taste kita bagus, taste kita kita tahu yang tinggi, kita juga tahu mana yang rendah gitu loh. Misalnya nih anak kecil nih, 3 orang nih, umurnya sama 10 tahun gitu. Yang satu dikasih es tung 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 tung, ya kan, yang harga 2.000 perak. Satu lagi dikasih
Campina, yang satu yang pasti Häagen-Dazs, Sour Sally, Oh, suruh pindah nggak mau. Iya benar. Taste udah tinggi, Iya benar-benar. benar nggak? Benar. Musik juga begitu. Apalagi kalau didukung dengan teori yang benar. Soalnya kalau tidak ada teori yang benar, musiknya akan terbatas kepada teknik. Dia nggak bisa mendescribe tekniknya karena dia nggak ngerti. Oh ternyata karena bicara drum atau bicara piano apapun itu kan sama. Tingkat kepresisian itu karena adanya repetisi-repetisi. Sama stroke itu juga ada repetisinya. 50.000 deep practice sama dengan profesional. Jadi selain hukum Pareto itu ada hukum itu juga. 50.000 deep practice sama dengan profesional sudah pasti. Jadi bakat aja nggak cukup. Banyak orang bilang, tapi kalau emang nggak bakat ya pasti nggak sampai 50.000 deep practice. Apalagi kalau 50 deep practice ditambah theoretical yang benar, konstruksi berpikirnya benar, udah pasti hebat itu orang. Udah pasti. Nggak mungkin nggak mau apa, bisnis di bidang apa, terutama yang bidangnya sama keahlian ya. Iya. Ya. Kan ada repetisi yang berulang. Orang main bulu tangkis nih, ada Roy badannya gede, main sama kita di smash belum tuh kenal loh. Tapi jangan coba-coba sama Susi Susanti, biru kita di smash karena presisi dia. Iya. Ini presisi, momentum. Makanya ada orang yang punya juga photographic memory, lebih mempercepat itu. Tapi ada juga orang yang misalnya punya geometric instinct. Nah, geometric instinct itu tentang ruang, tentang misalnya orang main biliar di presisi nih, kapan dia mesti dari curve-nya udah kebayang. Oh kita kalau ke pasar jalan lewat sini nanti ke sini, nanti kita bawa mobil itu geometric instinct. Jadi kalau photographic memory ada orang yang cepet begitu dengar atau begitu lihat terekam semuanya. Termasuk kayak misalnya contoh Joy Alexander tuh. Dia dengar sekali, jadi ada orang punya itu gitu. Photographic memory itu ya. Photographic memory. Photographic memory tidak tentang fotografi tapi tentang insting. Nah, kalau tentang presisi ruang, repetisi akan lebih cepat ketika orang punya geometric instinct. Iya. Tapi itu bisa dipelajarin dengan 50.000 jam di practice. Di practice artinya kita tahu kita mau praktis apa. Iya. Bukan asal-asalan. Praktis itu kan bisa efisien. Kenapa orang dulu kita main gitar, main drum harus 8 jam, nggak perlu 8 jam kalau tahu teorinya cuma 2 jam, 1 jam cukup. Tapi presisi. Ini belum selesai, pindah lagi ke materi lain, nggak selesai. Karena nggak ngerti, konstruksinya nggak ngerti. Tapi untuk menjadi profesionalisme deep practicing itu harus ditambah dengan konsistensi kita dan kontinuitas kita dalam mengerjakan itu pastinya ya. Dengan repetisi dong. Dengan repetisi itu ya. Iya dong, repetisi. Itu otomatis orang pernah bisa naik sepeda, pernah bisa berenang. 15 tahun dia nggak mau berenang, dibangunin suruh kaku-kaku, tapi pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kita udah pernah bisa main sepeda, nggak mungkin nggak bisa. Cuman kaku, mungkin 15 menit abis itu bisa lagi. Memori itu kan udah ada memori muscle-nya. Kenapa memori muscle itu ada? Karena ada repetisinya. Ada sejarahnya. Ada si memori muscle itu ada sejarahnya dia punya. Tapi tadi kan kita udah bicara masalah teknis banget, tapi keren banget loh. Tapi gue banyak akhirnya dapat knowledge dari Mas Enggak lah. Ari. Ya, terus terang kita dapat Ya, ini kita sharing aja. Oke, gitu. Tapi ya kita balik lagi masalah retro ya. Ini kayak apa? Kita balik lagi ke peralatan-peralatannya Mas Hari ini yang semuanya ini apa ya? Oke, kita contohnya drum ya. Kan Mas Hari kan memang sebagai pengrajin drum, tapi kan gue lihat kan drumnya drum konvensional ya istilahnya ya. Nah, terus dengan adanya electronic drum, ya, itu lu mengerjakan di situ juga nggak? Enggak, kalau itu enggak, karena itu ya? ada disiplin ilmu yang lain dan di situ juga ada teknologi digital yang itu teknologinya nggak murah gitu loh dan sulit gitu loh. Kita kembali aja ke analog aja. Iya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya akan kayu. Kenapa harus whitewood? Kenapa harus di negara 4 musim?
tinggal kita cari kayu yang sesuai. Memang kalau di negara 4 musim nih, white wood is hardwood. Jadi kayu yang warnanya putih keras justru. Di sini kan kayu-kayu yang sengon, yang putih-putih kan pasti buat kayu bakar malah. Nah, negara 2 musim itu kayunya pasti coklat, hitam-hitaman. Bahkan ada satu kayu namanya Makassar ebony. Itu cuma hidup di Poso. Contoh kayu saya kalau nggak salah ada deh. Saya punya contoh kayu itu king of the kingnya wood in the world. Jadi kalau kita pernah tahu Stradivarius, dia punya fret itunya tuh, dia punya fretboardnya itu dari Makassar ebony. Yang senarnya ada 12 apa gitu? Nah ininya nih, dia punya, dia kan kalau senar tuh ada fretboardnya. Stradivarius misalnya, atau piano Bosendorfer, atau zaman dulu tuh itu hitamnya tuh. Nah, cuman kan kayu itu terlarang karena kayu itu sangat keras. Jadi kayu kalau kita potong segini nih, kita cemplungin di air, dia kayak batu. Kalau kayu lain kan ke atas, karena masanya berat, dia bisa nyelam kayak batu. Cuman ada di Poso. Nah itu gue bikin juga tuh jadi drum. Kayu apa namanya? Makassar ebony. Makassar ebony. Itu kayu udah paling hebat itu. Langka dulu. Dilarang. Makanya zaman dulu itu kayak drum, pembuat drum yang terkenal kayak Sonor, kayak apa bikin Makassar ebony, tapi dia hanya slice di luarnya. Itu kalau harga drum profesional harganya 50-60 juta, dia udah 600 juta sendiri itu drum. Nah, gue dapet dari teman-teman di sana potongan, terus kita bikin, gue bisa dapetin itu. Tapi ya jumlah terbatas gitu. Karena kayunya udah dipotong. Di sana tuh di sana bisa buat rumah. Nah, gilanya kalau kita pakai mesin potong, itu gergaji potongnya bisa keluar api karena kalah sama kayunya. Nah, kita bingung, kok orang sana bisa bikin rumah tuh di cara motongnya gimana tuh hebatnya orang Poso tuh. Itu kayu usianya bisa ribuan tahun, bisa sampai tingginya 60 meter. Itu kalau jatuh itu satu desa mati semua kali. Beratnya minta ampun itu kayu. Dan pori-pori sangat kecil. Jadi suara resonansi terbaik di dunia ini kalau untuk akustik udah nggak ada lain Makassar ebony. Makassar ebony ya. Pada zaman dulu, zaman Belanda, kadang-kadang mereka kan juga pengen buat tuh. Akhirnya diambil tuh itunya, bibit-bibitnya ditanam di misalnya ada yang di Ethiopia, ada yang di Burma. Grainnya kira-kira sama. Karena dia ambil dari originnya. Tapi kan tanahnya bukan di Poso. Gilanya sekarang kalau kita lihat Sulawesi, di Manado nggak bisa hidup dia. Namanya Makassar ebony. Di Makassar nggak bisa hidup, cuma ada di Poso dia hidupnya. Itu pohon cuma ada di Poso. Ya. Makanya sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak Dunhill, apa Louis Vuitton segala macam, dia bikin akhirnya perpotong-potong, dia bikin cangklong, dia bikin, karena itu sangat mahal kayu dan susah. Mas, kalau kayu tuh umur berapa sih yang bagus untuk membuat drum? Itu tuh umurnya berapa? Sebelum kita nentuin untuk umur, kita harus tahu kan tadi, pertama secara rules of thumb dia harus pori-porinya harus sangat rapat. Ya. Grainnya nggak boleh ada tulang-tulang grainnya, karena nanti begitu dia, kayu itu tetap hidup loh, jangan salah, kayu itu tetap hidup. Contohnya kalau kita punya kusen rumah, kadang-kadang begitu habis musim hujan terus kemudian kemarau, dia suka. Karena dia selalu ngikutin. Nah, dari mana dia bisa ngikutin? Karena ada tulangan di grainnya itu yang makin tuanya itu dia ngikutin. Merenggang atau apa. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kayu tetap hidup. Tapi kalau misalnya dia pori-porinya semakin rapat, grainnya juga semakin halus, kemudian dia nggak boleh bergetah dan harus keras, ya kan. Nah itu kan kita harus cari riset, makanya gue pernah beberapa kali kebetulan di zamannya Pak Habibie kan banyak tuh hibah di Puspitek, jadi mereka bisa trace tuh kayu. Dia lihat dari grainnya ini berapa tahun dari grainnya. Jadi kalau dipotong, nah teknik potong tuh macam-macam kan, ada yang namanya figured. Oh, motongnya ternyata begitu. Oh, ada pernah dengar bird eye.
bird eye. yang titik-titik kayunya. Mm-mm. Ternyata dari pongkolnya diambil dipotong gini. Jadi pomok ke akar, nah itu bird eye. Nah biasa itu dibuat expose. Jadi terpaksa gua harus belajar kayu juga. Nah itu juga tergantung kan density-nya berapa. Iya, iya. Jadi kayu yang benar itu harus melewati satu dua season. Oke. At least 4 season karena kalau untuk tropical ya masih bisa, tapi ketika kita bawa ke 4 musim paling nggak 4 season dia baru tuh kayu bisa. Lebih banyak membuat gitar kita begitu sampai di sana melengkung-lengkung tuh gitar. Ya, karena kayunya masih punya kadar, Gitu ya. kan di sini kan masih itu ya, humidity-nya masih Ya. Iya, masih. ya gitu. Jadi istilahnya yang misalkan Mas Hari buat di sini gitu. Hmm. Dia misalkan dibawa ke Amerika atau Eropa itu juga. Kalau 4 season kan saya ya? nggak one piece. Oh, oke. Saya kayu gue itu di slicer dulu, dibentuk. Alright. Nah, ada alatnya moldingnya buat ngebentuk. Terus ada lagi satu alat lagi, dia ada karetnya kayak ban tadi, grup. Nah, itu ada kompresornya. Nah, itu gue belajar tuh bikin mesin itu. Walaupun gue beli juga mesinnya, tapi ternyata untuk bikin shell drum kalau nggak punya mesin kayak seperti itu nggak bisa. Kayaknya kita juga perlu main-main ke workshopnya Mas Boleh. Hari nih ya. Sayang aja ini next time ya. Tapi workshopnya di daerah sini. Nah, nggak? sini deket di kebetulan tahun 2000 tuh gue beli di perkampungan, kan masih murah. Beli 300 meter dan bikin seru. Gue emang nukang, gue suka nukang gitu. Gitu Suka ya. nukang, suka ini. Jadi ada passion yang ke situ. Oke, tapi gue mau ngomong nih Mas Hari ya, selain ya pengrajin, terus lu emang suka tukang menukang istilahnya ya tadi kan lu bilang ya. Cuman gue lihat nih kayaknya lu juga seorang kolektor ya. Ini gue nggak ngerti nih, ini kayak alat-alat ini apa keyboard segala macam. Ini lu koleksi atau lu mainkan juga? Pasti koleksi itu kan tadi kalau kita ngomong ada bucket list gue pada saat gue SMP itu. Ya. Ya referensi itu membawa gue mempunyai taste yang akhirnya gue mengerti bahwa taste yang baik itu, yang bagus itu ternyata harus barangnya juga mesti berkualitas kan gitu ya. Cuman yang kita mampu kan adalah beli bukunya kan. Jadi kalau ada katalog itu gue pelajarin. Manual guidance ini. Apapun yang menyangkut yang gue suka. Jadi pada saat itu gue pengen punya DX7, pengen punya Simmons drum, pengen punya Steinberg. Gue udah tahu mesti mau beli apa nanti kalau gue punya, gue udah tahu. Jadi barang yang ada di sini pasti nggak salah beli karena gue ngerti sekali gitu loh. Kenapa? Satu, pasti juga gue investasi juga untuk beli drum dari second yang tua-tua yang apa. Karena gue juga pengen buat drum, kan kita nggak bisa dong buat drum kita ngedeklar, oh ini bagus. Kita nggak bisa bikin sesuatu kalau nggak ada contohnya. Dan ketika contohnya kita mau nggak mengakui diri kita sudah layak belum? Kalau belum ya riset lagi. Kalau jangan buru-buru. Kita nih jangan boleh buru-buru untuk kita cepet-cepet pura-pura gembira. Ya. Konsistensi terhadap itu kan harus didukung juga sama pengetahuan yang benar juga kan. Nah, apalagi didukung sama alat-alat yang ada memudahkan kita untuk bisa punya pembanding, comparison chartnya ada gitu. Jadi nggak asal menurut kita bagus, tapi menurut orang yang udah punya taste lebih tinggi belum bagus. Nggak bisa kita declare orang yang kasih achieve gitu. Iya. Tapi yang lu koleksi instrumen musik apa di selain ini? Ada lagi? Ya pasti instrumen ya kayak synthesizer, bass, gitar gua nggak, karena gua nggak bisa main gitar gitu. Jadi gitar malah nggak ya? Aneh kan orang bisa main bass tapi nggak bisa main gitar. Itu juga dulu ada pemain bass gue mainnya salah-salah nih. Mainnya nggak gitu, kan gua tahu. Lu coba lu mainin kemana, lu bisa nggak? Contohin cuma nggak bisa kan. Awas gua belajar kayak gitu. Sementara dari kidal gua pindah ke kiri, baru panjang cerita orang kidal tuh. Apes. Harus pindah lagi kayak kita belajar di kaca kan. Iya. Oh iya benar ya. Pindahin analoginya. Iya. Nah, gitu. Gitu ya. Iya, 2 kali belajarnya. Tuh ada pertanyaan ya, akhirnya tuh ada pertanyaan tuh. Saya orang awam. Iya. Ada drum itu rock, ada drum jazz. Tapi yang basic drum itu ada nggak, Mas? Basic drum Ya. ada dong. Ya itu all round namanya.
all round music kan, all round music yang bisa, artinya sebenarnya semua drum pun bisa, cuman kan masalah spektrum. Kalau misalnya bass drum yang misalnya saya buat nih, kayak misalnya Aksan kemarin buat ke saya, dia pengen buat 3 pieces gitu ya, saya bikinin 18 inch karena dia mau main di ruangan kecil seperti ini, dia main sama kontra, dia main sama piano akustik dengan satu mic. Kalau saya pakai bass drum yang gede kalah bunyi itu kan. Jadi bass drumnya cuma dung dung deng 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 deng, sama frekuensi, saya hitung frekuensinya. Ada spektrum analyzer untuk ngitung itu, saya punya alatnya. Jadi punya guidance juga, nggak bisa kira-kira itu. Jadi kalau alat yang all round itu untuk yang biasa tuh performing yang di panggung-panggung itu bass drumnya 22, tomnya 10, 12, 14, itu average. Jadi memang bisa dimainin untuk apa aja. Tapi kalau spesifik, ya harus spesifik juga alatnya. Bahkan kulitnya juga harus spesifik, cymbal harus spesifik, sticknya harus spesifik, atau pakai brush, atau terus teknik permainan juga harus spesifik, terus lawan main kita juga harus spesifik bawanya apa. Karena nggak mungkin pakai 6 senar, dia harus pakai kontra misalnya. Kalau main bebop gitu ya kan nggak mungkin, aneh. Kecuali modern free jazz itu bebas. Terus nggak nanya, cuma mau appreciate aja drummers. Drummers itu kan multitasking ya sebenarnya, sangat bisa multitasking, dan yang menjalankan beat dan sebagainya kayaknya harus di-appreciate lebih menurut saya. Appreciate. Memang betul. bukan multitasking, jadi karena memang Betul, Kak. kita kalau gitar kan tangan kiri tangan kanan. Kalau drum kan kaki kiri kaki kanan. Ini yang ini 3/4, yang ini 1/8, yang bisa begitu. Nah Gilang tuh jago tuh, dia itu istilahnya ostinato namanya. Ostinato, ada lagi main independent, ada yang main. Jadi itu teknik-teknik yang tinggi tuh. Itu dulu kalau di Amerika ada namanya si Terry Bozzio. Terry Bozzio. Tapi memang bener sih kayaknya yang kayaknya alat musik. Bahkan apalagi sambil nyanyi lagi ya. Oh iya, semua gerak berarti ya. Belum kalau lagi telepon. Telepon. Iya semuanya gerak loh, bener loh. Iya, gue baru ngerasain ini sini juga apa kan Iya. bass drum gitu ya. Jadi independent. Independen ya. Oke, balik masalah lu seorang kolektor. Kan nggak hanya selain instrumen musik, tapi gue denger kalau Mas Hari ini juga seorang kolektor. Ada barang-barang retro nih yang gue tahu ya. Apa sih yang boleh gue tahu? Selalu gitu, gue tuh dari kecil gue tahu mesti ngapain gitu loh. Jadi gue dari kecil tuh punya mainan, misalnya gue pengen punya ini gitu. Nah dulu suatu ketika gue ke rumah temen gue, ada satu table besar, itu kereta-kereta pada jalan gitu. Terus gue mau coba, jangan tuh bukan mainan anak kecil, harusnya mainan anak kecil, bukan ternyata. Itu ternyata trend modeler Marklin. Yang harus dioperasiin dan benar-benar dibikin layoutnya, skalanya 1:87 dan lain-lain. Dan gue terobsesi juga gitu loh. Jadi akhirnya gue koleksi. Oh gitu. Gue beli kemana-mana, kalau setiap gue lagi ke mana, ke Eropa kemana ya ada di Vlogmark, di flea market. Tapi kan basic gue dari dulu, gue punya buku-buku itu Marklin ini apa ya. Gue punya, jadi gue tahu apa gue mau beli apa gue tahu. Tapi satu brand itu yang lu pakai ya? Kan ada brandnya banyak juga kan? Banyak, cuman memang Marklin itu adalah pembuat brand pertama trend modeler. Dia AC bukan DC listriknya. Oke. Jadi Marklin itu ada one time. Kebetulan gue juga ikut di Marklin Club, jadi ada one time series. Jadi dia kalau keluarin produk yang dikasih berita dulu Marklin Club gitu. Dan dia bikin satu one time series aja. Dan dia juga misalnya ada kereta gue nanti kalau gue kasih tahu tuh ada Zeppelin. Kita kan pernah dengar dulu zaman London Calling waktu Jerman itu menyerang London, ternyata nggak kedeteksi, ternyata pakai balon Zeppelin di bombing. Atas keberhasilan itu Nazi si Hitler bikin disuruh Zeppelin suruh bikin kereta, ada keretanya. Nah, Marklin ambil itu license-nya, bikin lah skalanya 87. Kencengnya 1:87 juga. Pada saat itu kereta tercepat dia bisa sampai 300-400 km per jam tahun 40-an. Cuman dia ada propeller di belakangnya. Akhirnya kalau setiap stasiun membahayakan, diberhentiin untuk proyek. Jadi Jerman pernah buat Zeppelin, pernah.
Terus yang kereta-keretaan itu sampai sekarang masih produksi nggak? Marklin masih. Masih ya. Masih. Dan tapi lu koleksi yang lama-lama pastinya kan? Ada yang digital juga, ada yang analog juga. Udah sampai digital juga. Ada yang digital, ada sampai mobilnya jalan, orang-orangnya jalan semua. Wes, keren. Lu Ya nggak sangat realistik. lu nggak bikin dioramanya gitu di sini? Digusur sama bini gue, semuanya dipakai. Mesti itu harus luas, dia harus paling enggak kalau mau asik itu 6 kali 8 meter atau 4 kali 5 tuh baru bisa. Gitu Karena ya? kan ada tematik. Kita bikin layout kan juga tematik. Iya. Pertama misalnya kita harus lihat dari epoch berapa oke, ini ternyata suasananya Eropa tuh yang main begitu tuh kayak Rod Stewart, Phil Collins. Rod Stewart yang maniak. Dia fotoin misalnya kota New York gitu semuanya. Terus di tahun 40 persis. Jadi Marklin itu dia pasti riset dulu tuh. Misalnya suasana tahun 40-an, ada apa di situ? Gedungnya seperti apa? Terus kan keretanya nggak mungkin kereta modern dong, nggak mungkin ICE ada di situ. Iya. Iya dong, nggak mungkin Shinkansen ada di situ. Iya. Ya, adanya mungkin Ludmilla di situ, mungkin ada DB, ada segala macamnya. Jadi suasana itu terbangun. Nah, itu ternyata itu ngelatih kedetailan gue. Begitu gue buat drum sama, itu triggering. Triggering buat Triggering, lu. heeh. Itu skalanya berapa tuh biasanya kereta-kereta itu? Skalanya kecil, 187 yang paling ideal, banyak sih ada. Kecil Ada banget berarti. 187, ada yang skala N. Berarti Kalau- gedung-gedungnya juga kecil-kecil gitu ya? ada ntar gue kasih tau ada gue bikin panel-panel jadi kalau setiap itu bisa gue udah bikinin. Ngecatnya mesti di itu kan di weathering itu sangat detail dan kebanyakan rata-rata orang yang sudah berumur apa yang udah mereka udah bebas finansial udah di rumah aja udah itu kita punya tuh klub itu tuh jadi setiap 2 bulan 3 bulan sekali datang khusus tuh ngeliat gitu. Iya. Kayak kita buat dunia gitu loh. Kalau mau lihat di YouTube tuh ada Wonderland di Berlin dia. Jadi itu kota yang emang jadi dibikin berapa kilometer sama pemerintah dibikinin Wonderland Marklin. Itu juga begini dong di sini, best di Irland gitu keren. Enggak, selain itu apa di koleksinya lagi? Yang retro. Kamu koleksi retro kan kayaknya. Ya sama lah kayak teman-teman kalau retro gitu pasti ya macam-macam lah kalau retro aja ya. Yang lain-lain pasti. Tapi yang bukan retro tapi memang gua koleksi tapi yang nggak mungkin orang juga nyangka bahwa gua koleksi porcelain dolls. Makanya bikin orang koleksi boneka. Jadi boneka pertama di dunia itu porcelain dolls itu lahirnya di daerah-daerah justru daerah-daerah itu Jerman, Swiss, Austria. Nah, tahun 18 itu Marklin juga dibuat. Jadi kalau hadiah Christmas tuh mereka kalau cewek dikasih porcelain dolls. Kalau buatan tangan, rambutnya rambut manusia itu. Makanya mukanya nggak ada yang sama. Semakin kecil makin mahal. Kalau kita lihat di Christie, Sotheby's itu harganya misalnya paling murah 5.000 sampai $25.000 satu. Oh gitu. Kan jatuh pecah ya karena ya itu dia cuma bikin satu di desa itu dia bikin satu misalnya basque dibikin terus rambut itunya bajunya udah habis itu kan orang nggak ada lagi. Nah itulah awal porcelain dolls akhirnya bikin lah di tempat yang lain tapi aslinya di situ. Tapi dengan skala ukuran yang sama itu ya pasti semuanya ya. Apa Macam-macam tapi ada yang semakin gede detail juga? semakin kecil makin mahal. Wow. Kecil makin mahal gitu. Jadi gue kalau sampai gue suka kalau ke Eropa tuh ke Frankfurt kemana gue sampai pura-pura ikut wine tasting untuk dapetin orang-orang tua di sana ambil beli berapa euro dapat 3 dapat 5 sampai lah gue punya 200 biji. 200 lu punya sekarang. Itu dengan rambut-rambut yang beda kali. Coba ntar deh. Iya, nanti kita bisa di ini. Ada lagi nggak Lucky pertanyaan? Tapi kayaknya waktunya ya sayangnya. Iya, sayang sekali nih waktunya ya Mas. Iya dong, Mungkin nanti kita ada- ngobrol-ngobrol lagi kapan. Betul, nanti kita ada episode kedua kita nggak tahu. Mungkin udah bikin diorama ini. Jadi sebenarnya hidup itu memang harus colorful. Menurut gue gini loh, kita harus punya sesuatu yang menggairahkan kita dalam hidup gitu. Oke. Jadi tidak melulu tentang harus selalu uang itu jadi tolak ukur walaupun kita perlu. Right. Ternyata Yeah. kebahagiaan kita sederhana adalah kalau kita punya mimpi gitu loh. Jadi ya gue mimpi nggak punya kan gue bikin dong. Gue punya sekolah walaupun sebenarnya gue nggak kayak maksudnya biasa-biasa aja tapi gue punya yang gue mau. Gue nggak punya duit, gue mainin aja alat-alat. Iya. Gue happy. Iya. Itu ya. Gue tahu gue mesti happy mau ngapain.
Iya, keren. Benar-benar. Aduh. Jadi fat gue dari kecil gue udah tahu mesti ngapain gitu. Gitu ya. Tapi itu sebenarnya juga saran buat para retrocita, lu ada saran sendiri nggak apa pendapat apa? Ya inilah pesan-pesan. Ya, sebenarnya susah kan, ini kan setiap orang pasti path of life, journey of life berbeda-beda. Cuma kan susah kalau gue ngomong disangkain gue menggurui atau segala macam. Tapi paling enggak konstruksi berpikir kita harus benar, itu aja. Kalau menurut gue sih, lo harus benar dulu konstruksi berpikir lo. Jadi lo bisa mendescribe, lo bisa memprofiling, lo bisa mengklasifikasikan sesuatu. Jadi lo bisa tahu mana yang short term, mana yang long term, mana yang skala priority, mana plan A, mana plan B, worth it apa enggak, terus apa yang itu kan langsung kita bisa. Itu karena semua theoretical, nggak bisa feeling. Betul. Waktu nggak bisa mundur. Kita tidur, waktu tetap jalan. Tapi hidup itu nggak perlu serius-serius amat. Iya. Ya nggak serius-serius makanya cuma berpikir mesti bener aja. Walaupun hidup kita ngaco-ngaco, tapi belum tentu kita harus ngaco betul, dalam betul. itu gitu. Iya. Menurut gue gitu. Tapi nggak tahu yang lain. Nggak apa-apa. Oh, Cool ya. Oke. Sayang banget ya Mas Hari. Terutama ya. Thank you. Kita udah seneng banget diundang. Udah ada milionnya atau ininya alasannya Mas Hari. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Hari. Pokoknya Ethan kalau mau datang mau apa Oke, silakan. kalau gitu para Thank you. retrois, kalau obrolan santai ini menarik, silakan like, share, komen, dan yang penting subscribe. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Kita akan jumpa di episode yang mendatang. Ciao, salam retrois plus 62. Oke, bye-bye.